Assalamualaikum, kembali di OA Tekno. Video ini mau membahas update harga smartphone resmi, pergerakannya di 3 bulan terakhir Mei, Juni, Juli 2021, serta segala keseruannya. Mulai dari brand yang nurunin harga HP-HP barunya, terus ada juga brand yang ngeluarin versi downgrade tapi harganya lebih mahal, sampai yang kita mulai dari Xiaomi. Bulan ini yang baru tersedia di pasar online itu Redmi Note 10 Pro. Loh, kan itu lama ya? Karena ini yang versi RAM 6GB dan storage-nya 128GB. Lalu ada Mi 11 Lite, Poco X3 Pro juga sama yang versi 6128, dan terakhir Mi 10T. Jadi Mi 10T tapi yang versi 8128. Jadi ternyata strategi Xiaomi ini lumayan menarik. Saat launching dia nggak ngeluarin semua variannya langsung. Nah, nanti versi RAM dan ROM yang berbedanya itu dia keluarin belakangan. Mungkin lihat pasarnya dulu seperti apa responnya. Oh ya, sebelumnya data yang dibahas di video ini adalah data dari harga official online store. Jadi nggak bahas harga di toko biasa, baik yang online maupun offline. Buat yang mau cek harga-harga smartphone lengkap dan informasi lainnya, silakan langsung baca di oatekno.com. Jadi itu basis harganya ya. Yang membedakan di oatekno.com ini, kalau biasanya di beberapa website harga ya ditulis aja harganya itu, tapi pada saat mau dibeli nggak ada yang jual harga segitu. Nah, kalau di oatekno.com ini, di bagian harganya itu ada link pembelian yang hidup, dan itu semua ke official online store aja, jadi dijamin aman. Sekarang kita lihat Realme, ada yang baru, yaitu Realme 8 5G. Jadi yang versi 5G ini ternyata lebih murah dari Realme 8 yang versi biasa, yang versi 4G-nya. Loh, kok bisa ya? Nah, setelah diperhatikan lagi, walaupun namanya cuma beda di 5G, tapi ternyata ini adalah dua makhluk yang beda total. Jadi, jangan tertipu sama namanya. Orang awam pasti kan ngiranya ini cuma beda nama aja 5G, tapi spek lainnya sama. Nah, sayangnya ternyata nggak kayak gitu. Di Realme 5G ini secara mengejutkan, malah ada downgrade signifikan, yaitu di layar dan charger. Dua hal yang sangat krusial menurut saya. Selain SoC tentunya ya. Kalau di Realme 8 4G itu layarnya dikasih Super AMOLED. Di seri 5G dia balik ke IPS LCD. Ya walaupun refresh rate-nya 90Hz, tapi tetap aja ini bukan AMOLED. Chargernya di versi 4G itu dikasih gede 30 watt. Kenceng gitu ya. Di seri 5G turun jadi cuma 18 watt. Ini ngedrop banget ya. Ini menjelaskan kenapa Realme 5G bisa lebih murah daripada seri 4G. Mending mana? Sekarang menurut kalian mending mana? Kalau opini saya, nanti mendingan dibikin video terpisah aja karena supaya nggak kepanjangan ya. Oke, masuk ke Samsung. Kalau dibandingkan harga bulan Mei dan bulan Juli 2021 ini, beberapa produk Samsung kelihatan kayak naik harganya. Nah, tapi kalau diperhatikan lagi, kelihatan kalau harga di 2 bulan lalu itu kemungkinan adalah harga promo pada saat launching. Nah, jadi tips nih, kalau mau beli Samsung itu mending pas awal keluar, karena dari data saya ini terlihat ternyata abis masa promo itu harganya naik betulan, setelah itu stabil. Jadi kalau yang lain itu promonya ada yang promo-promoan aja ya, padahal memang segitu harga normalnya. Kalau Samsung ternyata promonya bener. Tapi ini untuk rata-rata Samsung aja ya, mungkin ada 1-2 seri yang berbeda, karena range produk Samsung tuh dari atas ke bawah, target market segmennya juga jauh berbeda, rentang harganya tuh terlalu jauh. Yang menarik lagi, Samsung S20 FE-nya ternyata di bulan ini diam-diam ada versi Snapdragon. Ini sangat menarik. Snapdragon-nya nggak nanggung-nanggung ya, Snapdragon 865. Nah, ini tentu sangat menyakitkan buat yang baru beli S20 FE seri Exynos. Padahal dia sukanya Snapdragon, tapi pada saat itu nggak ada yang versi Snapdragon. Nah, jadi jangan salah beli buat yang belum. S20 FE ada 2 versi ya. Walaupun penamaannya sama, bedanya cuma 200.000. Tapi yang biasa dapat Buds Plus seharga 1,3 juta. Dan yang Snapdragon enggak. Kalau saya lihat strategi ini diambil Samsung. Jadi daripada mereka nurunin harga yang Exynos-nya tuh langsung diturunin drop gitu, mendingan dipaketin sama Buds Plus ini. Supaya mungkin nggak didemo sama yang udah telanjur beli ya. By the way, ini bukan berarti saya bilang yang versi Exynos jelek ya. Cuma ya sebagai pengguna Samsung Exynos, kalau ada pilihan yang Snapdragon, tentu saya akan ambil yang Snapdragon. Bukan cuma soal Gcam aja. Mungkin banyak yang bilang, buat ngapain sih bahas Gcam mulu? Kan itu nggak resmi. Bukan. Snapdragon dibanding Exynos itu buat yang saya rasakan pribadi itu keuntungannya banyak. Terutama contoh paling simpelnya,
untuk beberapa aplikasi yang saya pakai, Filmic Pro deh contohnya. Jadi ada beberapa fiturnya yang nggak keluar langsung di versi Exynos, mungkin menyusul entah kapan, tapi di versi Snapdragon-nya Samsung itu mereka udah bisa bikin, kayaknya lebih mudah mungkin di versi Snapdragon-nya. Jadi itu kenapa salah satu faktor yang membuat saya lebih prefer yang Snapdragon dibanding seri Exynos. Oke, sekarang Oppo A74 versi 5G itu lebih mahal dari yang 4G, tapi dia downgrade juga. Downgrade-nya itu sama, layar dan charger. Cuma nambah memang kameranya, kamera ultrawide. Ini menarik karena kejadiannya mirip dengan Realme 8 tadi. Cuma kalau Realme dia downgrade, tapi harganya juga lebih rendah. Nah ini, dia udah downgrade beberapa partnya ya, nggak semua. Tapi harganya lebih mahal. Ini, kalau saya ngelihatnya mungkin BBK Group ini dia lagi bikin test case aja gitu. Yang mana nih, strategi Oppo atau strategi Realme yang sukses di pasaran? Toh ujung-ujungnya kan ke satu induk juga ya. Gimana menurut kawan-kawan? Mungkin ada yang udah atau lagi mau pilih, itu menurut kalian pertimbangannya apa aja sih? Sehingga kalian mau menentukan beli yang 5G atau yang seri 4G kalau keadaan harganya seperti ini. Buat stoknya di official store, untuk Oppo terlihat Reno 5 5G itu udah hilang ya. Padahal kan baru itu, cukup baru lah. Mungkin mereka langsung siap-siap mau lompat memang di Reno 6 yang pada saat video ini dibuat lagi launching. Oh ya, Reno 4 Pro dan Reno 2 Disney version itu masih ada loh, masih dijual ternyata. Mungkin sisa stok pastinya, dan mungkin mereka berharap ada kolektor iseng aja gitu yang pengen beli, karena harganya pun kalau saya lihat masih cukup tinggi. Masuk ke Vivo, nah ini nih, Vivo tuh biasanya soal penamaan dia paling membingungkan. Dan ternyata masih menarik. Seri Y20, buat yang mau beli Vivo seri Y20 itu hati-hati, jangan sampai salah beli, karena ada yang seri Y20 biasa, ada seri Y20G, seri Y20S, seri Y20 2021. Jadi ada yang lama, ada yang baru, ada yang pakai MediaTek Helio. Oh, 2021 itu Y20 2021 itu pakai MediaTek Helio P35. Terus yang Y20SG pakai MediaTek Helio G80. Nah, Y20SG itu ada S-nya itu karena sebenarnya ada juga Vivo Y20S tapi nggak pakai G. Nah, itu SoC-nya Snapdragon 460 sama dengan yang Y20 biasa. Gimana? Udah pusing? Sama. Ya emang sih, HP itu bukan cuma SoC doang, cuma please atulah Vivo, pusing aing. Bebas sih emang, mereka terserah mau ngasih nama, cuma saya bingung motivasinya apa gitu, bikin bingung konsumen. Buat harga, Vivo termasuk stabil dalam 3 bulan terakhir. Nah, paling mereka tuh cuma nambah versi ini nih, V21 4G yang anehnya pakai Snapdragon 720G. Padahal V20-nya yang secara seri itu jelas-jelas lebih tua itu pakai Snapdragon 730. Seru lah Vivo, pokoknya ini seru lah penamaannya. Bukan berarti produknya jelek ya, lagi-lagi bukan berarti produknya jelek. Kita cuma bahas seri penamaan dan strategi marketingnya aja. Oke, terakhir Infinix. Nah, Infinix nih lain lagi nih ajaibnya. Saat ini harga HP termurahnya Infinix itu 1.119.000. Dan termahalnya cuma 2.700-an. Kan bedanya tuh nggak jauh ya, tipis banget. Yang bikin ajaib, ada 13 model di antara harga itu. Jadi ini bedanya tuh tipis-tipis banget. Oke, contohnya Infinix Smart HD sama Smart 5 itu bedanya cuma 80.000 rupiah. Dan itu buat seri RAM dan ROM yang sama. Ke atasnya Infinix Hot 10 Play juga bedanya 80.000 lagi. Begitu juga dengan di atasnya lagi. Pokoknya selisih terbesarnya itu cuma antara Note 10 dan Note 10 Play. Itu paling gede cuma 400.000. Selain itu rata-rata selisihnya antara tingkatannya itu cuma 100 ribuan aja. Jadi kita lihat nih, apakah strategi Infinix buat main di market low end dengan pilihan banyak yang beda-beda tipis ini bakal sukses. Kalau saya pribadi nih, saya lebih suka brand yang ngeluarin produk sedikit aja, untuk hardware-nya lumayan aja kalau mau main di low end, tapi harganya bagus. Yang paling penting adalah support software dan pelayanan purna jualnya. Mereka fokus di situ aja dulu. Tapi mungkin dalam segi bisnis itu nggak oke ya. Makanya jarang banget brand yang bisa kita temuin yang strateginya seperti itu.
Nah, gimana menurut kawan-kawan soal strategi harga dan variasi produk yang udah dibahas tadi? Semoga informasinya bermanfaat ya, terutama buat yang lagi mau beli HP baru. Terima kasih udah nonton sampai selesai, sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum.